Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihah. Pembuatan video kali ini saya akan mereview Al-Quran. Ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Tarikh Al-Quran. Nah, langsung saja ya. Ya, ini Qurannya. Di sini tuh saya akan menjelaskan bahwa Quran yang saya punya ini termasuk mushaf standar Indonesia atau mushaf Madinah atau mushaf Turki atau yang lainnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Terus mushaf yang saya punya ini, yang saya pegang, mengikuti rasumnya rasum apa sih? Rasum Utsmani apa rasum Imla'i? Langsung pada bagian yang pertama. Nah, mushaf ini itu sudah ditashih ya teman-teman nih. Tuh. Ada tanda tashihnya. Berarti mushaf ini sudah layak beredar di seluruh Indonesia karena sudah ditashih oleh Kementerian Agama, oleh pentashih. Terus ini penerbitnya itu penerbit Wali, ada di sebelahnya. Nah, kemudian lanjut, apa sih ciri-ciri dari mushaf standar Utsmani itu? Maksudnya apa ciri-cirinya kalau Quran itu mengikutinya rasum Utsmani gitu ya? Kita lihat dari surat Al-Baqarah ayat yang kedua, yang Dzalikal kitabu. Nah, di Alkitabunya itu di sini pakainya alif. Nah, kalau pakai alif berarti itu rasanya rasum Utsmani. Kalau terus selanjutnya di ayat yang ketiga masih surat Al-Baqarah, as-sholata. Nah, as-sholatanya itu pakainya wawu, bukan alif. Jadi itu rasanya rasum Utsmani ya. Terus ciri-ciri yang lainnya, kalau di rasum Utsmani itu ketika ada bacaan idgham bi gunnah, dia itu memakai tasydid. Nah, contohnya itu masih di surat Al-Baqarah, mim mislihi. Nah, ini mim mislihi kan nun bertemu mim itu kan idgham bi gunnah. Nah, di sini tetap memakai tasydid. Terus ada lagi, kalau rasum Utsmani itu ciri-cirinya ketika ada bacaan saktah pada ayat tersebut itu ditulis dibaca saktah gitu. Contohnya pada surat Al-Kahfi ayat yang pertama, bentar saya cari dulu. Nih. Surat Al-Kahfi ayat pertama itu kan ada saktah. Nah, di sampingnya itu ada tulisan saktah gitu ya. Nah, itu rasumnya Utsmani nih. Terus selain itu juga ketika bacaan ghaib ya, contohnya kayak imala, ismam, tashil, di situ juga ada tulisannya. Jadi dibaca imalah gitu. Contohnya ini di surat Hud yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan imalahnya juga, imalah gitu. Lalu apa namanya, pada ini bacaan mad jaiz sama mad wajib itu beda tandanya. Kalau yang mad jaiz itu tebel, tanda kayak benderanya gitu tuh. Kalau rasum Utsmani ya, kita contohnya di surat Al-Kafirun nih. Bentar saya cari dulu. Nah, ini Allahu Akbar. Di surat Al-Kafirun. Nah, mad wajibnya itu pakai tandanya itu, tanda panjangnya itu tipis. Tapi kalau yang mad jaiz tebel. Di ini nih, idza ja di surat An-Nasr. Nah, itu tebel, jadi beda, itu rasum Utsmani ya. Mana sih, nggak kelihatan ya. Terus apa lagi ya,
Berarti kan ini mushaf yang saya pegang ini rasanya Rosem Utsmani. Lalu lanjut, mushaf Quran yang saya pegang ini termasuk mushaf standar Indonesia atau mushaf Madinah atau mushaf Turki atau yang lainnya. Kita lihat di dalam surat An-Nas sama Al-Falaq. Bentar. Di surat An-Nas sama Al-Falaq, kalau turunnya itu dua-duanya, kalau turunnya itu di Madaniyah, berarti Quran tersebut mushaf standar Indonesia. Nah, kalau turunnya itu di Makkiyah dua-duanya, berarti itu termasuk mushafnya Madinah. Nah, kalau Quran yang saya pegang ini turunnya itu di Makkiyah, berarti mushaf Madinah ya, ciri-cirinya mushaf Madinah. Ini baru dilihat dari segi suratnya ya. Ada lagi kalau mushaf standar Indonesia itu ada yang namanya manzil. Nah, dalam mushaf standar Indonesia, manzil itu dibagi dalam 7 bagian. Nah, letak awal pembagiannya itu diistilahkan dengan namanya fami bisyauqin, mulutku dalam kerinduan membaca Al-Quran. Yang pertama itu fa. Fa-nya itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Kenapa fa? Karena kan Fatihah gitu ya. Terus mim. Kan fami. Mimnya itu dari Al-Maidah sampai At-Taubah. Kenapa mim? Kan Maidah gitu. Terus fami ya. Ya-nya itu dari surat Yunus sampai An-Nahl. Kenapa ya? Karena Yunus. Terus fami bi. Bi-nya itu dari Al-Isra sampai Al-Furqan. Lah, kenapa ini kok bi? Kan intinya Al-Isra. Karena Bani Israel gitu. Terus sya ya, fami bisyau. Sya-nya itu dari Asy-Syu'ara sampai Yasin. Kan shin Syu'ara gitu. Terus wa, fami bisyau, wawu dari As-Saffat sampai Al-Hujurat. Kenapa kok wawu? Kan itu dari As-Saffat. Karena kan ayat pertama dari As-Saffat itu was-saffati saffa. Jadi was-saff gitu. Terus Qaf ya, yang terakhir Qaf dari surat Qaf sampai An-Nas. Kenapa pakainya Qaf ya? Karena surat Qaf. Nah, terus lanjut di sini ya, kan tadi kan kita lihat dalam surat Al-Maidah ada manzilnya nggak sih? Ada tulisan manzilnya nggak sih? Kalau emang itu mushaf standar Indonesia, kita lihat di surat Al-Maidah. Nah, di sini ada manzil 2. Nah, itu mana sih? Ini nih. Nggak kelihatan ya. Manzil 2 gitu. Terus selanjutnya ada Yunus anak sampai An-Nahl kan? Iya ya. Ada tulisannya lagi, itu manzil 3. Bentar, ini surat Yunus nih. Manzil 3 tuh, manzil 3. Manzil 3. Lah, lalu dalam mushaf standar Indonesia itu dibagi juznya itu ada 30. Nah, hitungan juznya ini dimulai dari surat Al-Baqarah. Juz satunya itu dari Al-Baqarah, bukan dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak termasuk dalam juz. Terus ada perbedaan dari mushaf standar Indonesia sama mushaf Madinah dalam segi juz. Contohnya surat Al-Maidah yang awal juz 7 itu, kalau mushaf standar Indonesia
juz 7-nya itu terletak di ayat 83. Nah, kalau mushaf Madinah, juz 7-nya itu, awal juz 7-nya itu terletak di ayat 82. Coba kalau di mushaf saya, yang saya pegang ini, yang saya punya, itu terletaknya di ayat 83. Nggak kelihatan. Iya, ini pokoknya di 83. Berarti ini termasuk mushaf standar Indonesia ya. Terus ada lagi, kalau di mushaf standar Indonesia itu ada yang namanya hizab. Nah, hizab juga dibagi dalam 60 hizab. Nah, masing-masing hizab itu terdapat 4 bagian. Ada al-hizab, terus rub'ul hizbi, nisful hizbi, dan salah satu arba'ul hizbi. Contohnya di mana ya? Di Al-Baqarah nih, coba ada tulisan nih rub'ul hizbi gitu. Ada tulisan rub'ul hizbi. Nah, ada kan? Berarti ini mushaf standar Indonesia. Terus ada lagi yang ayat sajadah. Kalau mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah itu sama-sama ayat sajadahnya itu menggunakan simbol mimbar. Contohnya di surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra, bentar. Nih. Tuh. Menggunakan mimbar. Nah, ini mimbarnya nih. Terus ada tulisan ayat sajadah. Terus ada lagi perbedaan kalau mushaf standar Indonesia ya-nya itu dimunculkan menggunakan titik. Nah, kalau mushaf Madinah menggunakan simbol alif layinah dengan harokat. Contohnya itu di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf ini ayat 33 ya. Jadi di sini di Quran saya ini menggunakan ya. Berarti Quran yang saya pegang ini termasuknya mushaf standar Indonesia. Terus kenapa kok yang pas waktu awal di surat Al-Falaq sama An-Nas diturunkannya itu di Makkiyah? Kan itu mushaf Madinah. Berarti mushaf yang saya pegang ini mushaf standar Indonesia yang bercorak mushaf Madinah. Jadi ada mushaf Madinahnya, enggak enggak bener-bener, enggak asli murni ini mushaf standar Indonesia gitu teman-teman. Jadi mungkin oh iya ada lagi, ada yang ketinggalan. Jadi mushaf standar Indonesia ini memiliki ayatnya itu 6.236 ayat, karena ini ya, ini jumlah ayatnya, jumlah ayat dalam mushaf standar Indonesia itu berjumlah 6.366 ayat. Mazhab yang diikuti dari mushaf standar Indonesia ini yaitu qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad. Nah, mungkin cukup segitu review Quran dari saya. Berarti mushaf yang saya pegang ini termasuk mushaf standar Indonesia yang bercorak mushaf Madinah sedikit gitu. Tapi rata-rata mushaf standar Indonesia ciri-cirinya. Terus rosemnya ini menggunakan rosem Utsmani, bukan rosem Imla'i. Tapi Quran yang saya pegang ini juga Quran pojok. Jadi ya bukan bukan bener-bener asli mushaf standar Indonesia gitu. Jadi ada corak-coraknya. Pokoknya Quran yang saya pegang ini cocok banget buat santri-santri hafiz yang mau ngapalin Quran, soalnya ayatnya juga ayat pojok gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya ini mudah dibawa kemana-mana kok karena kecil. Terus
ada terjemahannya juga. Nah, ada terjemahannya, jadi bisa sambil kita lihat-lihat terjemahnya, terus sambil kita tahu maknanya gitu ya. Terus apa lagi ya, kayaknya oh ini di sini di Quran yang saya punya itu ada cerita-cerita tentang wanita gitu, kayak kedudukan wanita dalam Al-Quran itu gimana, terus cerita-cerita wanita dalam Al-Quran. Nah ini Al-Quran untuk wanita, jadi ya cocok juga buat penghafal, terus buat wanita yang maksudnya ingin tahu kedudukan wanita dalam Al-Quran tuh gimana sih gitu, ada di sini di Quran ini. Nah mungkin cukup segitu ya review dari saya tentang Quran yang saya punya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.